Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bisik? Bertemu lagi bersama kita berdua, saya Zahra dan saya Akbar Yusuf dalam program kesayangan Anda, Bisik Bincang Asik, opini yang menginspirasi. Dan pada edisi kali ini Mas Akbar ya, kita memperingati kebetulan tanggal 3 Desember, 3 Desember itu kita memperingati Hari Disabilitas Internasional ya, dan tentunya apa itu disabilitas, kemudian tujuan kita melakukan dialog ini ya. Dialog ini untuk memperkenalkan kepada seluruh warga di Indonesia dan lebih agar seluruh warga Indonesia lebih mengetahui apa sebenarnya disabilitas itu. Dan untuk membahas judulnya ini tema kita pada malam ini, kita berdua sudah menghadirkan narasumber dari ini dia. Dari mana? Kita dari Mbak mana yang mana Mbak? Yang mana tuh? Dari Pusat Layanan Autis atau yang dikenal dengan PLA ya. Siapa saja? Silahkan diperkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Isniati Gintulangi, biasa dipanggil Isni. Wow, Mbak Isni ya. Luar biasa, cantik sekali, masih muda, masih fresh ya. Kemudian ada di sampingnya Mas Akbar. Iya, nama saya Nur Fajrin Luneto. Nur Fajrin Luneto. Jadi sama-sama ini milenial ya? sekali ya, masih Kayaknya satu letting ya. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Masih fresh, luar biasa. Jadi kalau ini dulu kita Mbak ini ya, Ibu Mbak Nur. Ya, Nur Fajrin Luneto. Mau dipanggil Mbak atau Bu? Mbak aja ya. Kayaknya keberatan kalau dipanggil Ibu ya. Karena Ibu berat ya. Berat. Pekerjaan Ibu berat sekali. Iya, makanya nggak mau dipanggil Ibu gitu. Oke, silakan. Sebagai ini ya di PLA, tenaga pendidik. Saya sebagai terapis di Pusat Layanan Autis. Oh, terapis ya. Jadi yang menterapi. Jadi kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, di tempat kerja sebagai terapis ya. Anak-anak di sana. Iya. Anak-anak autis ya. Anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, betul kalau sekali. Mbak Isni? Kalau saya sih sebagai, kalau di Pusat Layanan Autis saya sebagai psikolog. Psikolog ya. Jadi kalau Mas Akbar lagi depresi, stres ya. Iya, itu masuk gitu. Boleh konsultasi ya. Jadi berarti bukan cuma ini ya. Jadi fungsinya ada dua, selain memberikan edukasi, kemudian lihat Mbak siapa tadi? Mbak Isni jadi fresh ya, fresh kembali, gak stres ya. Seperti itu. Terima kasih loh ya Mbak. Gak ada uang kecil ya. Uang besar udah habis. Oke, silakan Mas Akbar. Ya, nama lengkap sudah ya. Bagaimana ini kita masuk di ini ya. Bagaimana sejarah disabilitas. Awal. Ya. Nah, ini kan tidak semua masyarakat dan juga sahabat-sahabat Bisik tahu sebenarnya apa itu disabilitas ya. Dan sebenarnya ada nggak sih jenis-jenis disabilitas gitu ya. Jadi kita akan dengarkan sedikit penjelasan dari Mbak Isni atau Mbak Nur, silahkan. Yang duluan. Yang muda dulu, yang lebih muda dulu yang akan menjelaskan. Oh ya, terima kasih ya, saya paling muda di sini ya. Jadi kalau dari sejarahnya sih pada awalnya itu di Indonesia itu tahun 97 di Undang-Undang Nomor 4 itu sebenarnya untuk penyandang disabilitas itu pada awalnya itu disebut dengan penyandang cacat. Jadi di dalam undang-undang itu dibahas secara formal definisi, klasifikasi dari disabilitas atau penyandang cacat, kemudian ada hak-haknya, kemudian pekerjaan, pendidikan, aksesibilitas dan rehabilitasi. Akan tetapi pada saat itu banyak banyak orang-orang yang berkecimpung dengan penyandang cacat itu agak kurang setuju dengan istilah penyandang cacat itu, karena menurut mereka itu istilah itu masih melekat dengan stigmatisasi dan diskriminasi. Pada akhirnya kemudian berkembang lagi istilahnya, ada istilah difabel, itu differently able, yang menunjukkan bahwa seseorang itu bukan berketidakmampuan, akan tetapi seseorang itu memiliki kemampuan, tetapi mereka kemampuannya itu berbeda, secara berbeda. Nah, selanjutnya singkat cerita pada tahun 2011 itu karena adanya konvensi PBB itu jadinya
kita menggunakan istilah penyandang disabilitas seperti yang kita gunakan sekarang. Kemudian pada tahun 2016 itu Undang-Undang Nomor 8 itu menyebut kemudian ada undang-undang khusus tentang penyandang disabilitas. Nah, di sana itu dijelaskan bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik dalam waktu yang cukup lama. Yang dalam lingkungannya itu mereka tidak mengalami kesulitan atau hambatan dalam berpartisipasi aktif atau secara efektif dengan warga negara lainnya dengan kesamaan hak. Nah, dari undang-undang itu dibagi penyandang disabilitas itu jadi 4. Jadi penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Iya, itu. Wah, panjang sekali ya, luar biasa ya. Luar biasa ya, keren. Begitulah anak muda ya. Jadi penjelasannya dari tahun 97 itu awalnya ya, jadi penyandang cacat, tapi kayaknya agak keras ya. Iya, terlalu bahasanya terlalu kasar ya. Iya. Jadi perhalus dengan disabilitas. Penyandang disabilitas seperti itu. Tahun 2011 ya. Betul, kayak tadi disampaikan oleh Mbak Isni bahwa disabilitas ya itu memiliki hak ya, memiliki hak. Apakah hak dari penyandang disabilitas itu sama dengan anak-anak yang normal atau manusia-manusia yang normal, atau ada hak khusus gitu? Sebenarnya kalau hak khusus itu mereka juga tidak mau. Kalau dari hasil yang saya baca itu ada beberapa orang itu yang tidak mau itu diperlakukan secara khusus, karena mereka ingin ya kita setara gitu. Ya, jadi kalau diperlakukan khusus itu kayak ada perbedaan kan di sana begitu. Iya. Dan memang kita kan sering melihat ya di TV di media sosial, ternyata anak-anak penyandang disabilitas itu juga mereka punya kemampuan yang memang sebenarnya ada manusia normal yang tidak bisa melakukan itu, tapi mereka bisa melakukan itu ya. Jadi maksudnya lebih spesifik banyak apa? Kayak contoh, maksudnya saya mereka pernah melihat ada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mereka punya kelebihan membuat karya-karya yang memang tidak bisa dibuat oleh teman-teman yang normal seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kalau dari ini dulu apa, Mbak Nur. Atau Mbak Nur lebih ke apa ya? Tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenis disabilitas. Mungkin Mbak Nur bisa kemudian menambahkan lagi lebih dijabarkan, lebih spesifik lagi tentang 4 klasifikasi dari jenis disabilitas tadi. Seperti sudah dijelaskan tadi, kalau macam-macam disabilitas seperti kita ketahui bersama, kalau fisik itu seperti tuna daksa, netra, bicara. Ada yang untuk mental seperti retardasi mental ya Ibu Isni ya. Kemudian apalagi ya Bu Isni ya? Kok jadi saya tiba-tiba lupa ya? Soalnya ada di samping yang ahlinya. Ya, seperti diseleksi itu kan termasuk pada gangguan mental juga ya Ibu Isni. Kemudian ada yang sensori. Sensori itu mungkin kalau kita di PLA juga ada anak-anak yang mengalami gangguan sensori seperti autism. Juga mereka kan mengalami gangguan sensori. Anak-anak yang ADHD, yang hiperaktif, itu juga mengalami, ataupun hipoaktif, ada hiperaktif, ada juga hipoaktif, itu juga mengalami gangguan sensorik ya. Berarti lebih ke panca indera ya, sensorik ya? Iya. Tadi itu kan tunadaksa, baru tunadaksa itu maksudnya? Tunadaksa itu yang anggota tubuhnya ada yang kurang. Ada yang kurang, itu tunadaksa. Seperti cacat fisik misalnya. Oh, iya seperti itu. Saya pernah baca disabilitas mental itu bipolar masuk ya, masuk di dalamnya, kemudian depresi, itu bagaimana? Mbak. Mungkin. Iya, disabilitas mental itu masuk gangguan-gangguan psikologis kayak kecemasan, skizofren, dan gangguan kepribadian dan lain-lain. Kecemasan itu masuk Kalau cemas akan masa depan. Kalau cemas masa depan lain lagi. Kalau cemas karena kekurangan uang bagaimana? Oh, itu bukan cemas itu. Oh, itu apa? Itu bahasanya itu harus berusaha. Itu harus berusaha obatnya. Silakan.
Jadi termasuk dia. Iya, jadi termasuk di disabilitas mental untuk gangguan-gangguan tersebut. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang disabilitas, ya kita kembali ke artinya disabilitas itu kan setiap orang yang memiliki keterbatasan atau hambatan atau kesulitan ketika mereka bersosialisasi atau ketika mereka ada di lingkungan sosial begitu. Kalau orang-orang cemas, misalkan orang cemas itu kan dia juga jadinya terbatas kan dengan orang-orang di sekitarnya karena dengan kecemasan yang dia miliki, ataupun orang-orang yang schizofren gitu, atau yang biasa disebut orang awam itu orang gila. Mereka kan tidak bisa berfungsi secara sosial kan di lingkungan sosialnya begitu. Jadi mereka termasuk orang-orang penyandang disabilitas. Berarti orang gila termasuk penyandang disabilitas? Iya, termasuk. Karena gangguan mental lah. Berarti mereka. Jadi Bapak jangan gila ya. Gila ini hanya untuk mendaftarkan diri. Nah, itu maksud saya. Berarti orang-orang gila yang di jalan itu seharusnya bukan masuk di rumah sakit jiwa, masuk di ini ya? Kan ada tempatnya masing-masing. Untuk setiap penyandang disabilitas itu punya tempatnya masing-masing. Punya porsinya masing-masing ya, seperti itu. Jadi tidak kemudian sekalian disabilitas mental, kemudian disabilitas fisik sekalian, tidak seperti itu ya. Berarti memiliki porsi dan tempat masing-masing. Harus melalui asesmen dulu sama psikolognya, kemudian di klasifikasi. Iya, hasilnya seperti apa? Misalnya dia bagusnya harusnya sekolahnya di SLB atau mendapatkan layanan terapi one-on-one, atau dia harusnya dirujuk ke rumah sakit jiwa karena harus mendapatkan terapi medik, seperti itu. Harus di rapid test dulu. Bukan, berarti istilahnya diseleksi dulu ya, seperti itu. Benar. Nah, saya pernah punya tetangga yang anaknya itu ketika diajak bicara seperti entah nggak ngeh atau nggak dengar, seperti cuek sekali seperti itu. Tapi aktivitasnya luar biasa, hiperaktif. Itu masuk di mana, disabilitas apa? Kalau untuk hiperaktivitas itu kalau di penyandang disabilitas menurut undang-undang sih disabilitas mental. Mental ya? Iya. Mental diajak ngobrol itu nggak ngeh, dia nggak mau melihat gitu ya, entah ada kontak mata. Iya seperti itu, tapi luar biasa. Tatapannya kosong tidak? Mungkin seperti itu. Seperti tatapan. Wah, ini jadi bicara apa ya? Tatapan saya. Kita ngomongin tatapan apa? Saya sampai di dalam. Maklum ya, laki-laki sendiri jadi seperti itu. Ada tambahan? Jadi penasaran sebenarnya. Jadi kalau untuk anak-anak atau misalkan ada orang yang kita rasa dia memiliki gangguan atau berbeda seperti itu, sebenarnya hal yang pertama kita lakukan itu nggak boleh menjudge. Kita tidak boleh menjudge anak ini, misalkan tiba-tiba oh pasti ini anak autis, oh pasti ini anak hiperaktif, pasti ini anak ini, atau ih jangan-jangan dia ini gila dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah datang ke profesional. Kemudian di profesional itu pasti kita punya kode etik juga, pasti kita akan asesmen, di sana ada observasi, wawancara dan sebagainya. Nah, kalau misalkan saya sebagai psikolog itu setelah saya asesmen itu, nanti dari hasil asesmen itu kita bisa tegakkan diagnosisnya gitu. Jadi nggak langsung dijudge gitu. Iya betul, ini masuk di mana gitu ya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Iya, ada tahapan-tahapannya. Seperti pilkada. Kita lupa ini tadi, kenapa mereka memilih menjadi seorang nah tenaga. Kan kita tahu bersama ya, mendidik anak-anak disabilitas atau luar biasa tidak mudah ya. Seperti yang Zara sampaikan tadi, baru melihat dan mendengar tetangga yang memiliki anak seperti itu, sepertinya wah luar biasa nih orang tuanya. Nah, bagaimana dengan pendidik-pendidiknya seperti karena contohnya aja kita kalau bercerita atau orang dengar kan pasti jengkel juga kan atau apa kan, yang normal saja normalnya ya saja biasa kita jengkel gitu ya, apalagi yang luar biasa. Motivasi apa yang memotivasi, apa yang sebenarnya kan kalau zaman dulu tuh kita punya cita-cita ya, cita-cita tuh nggak ada sama sekali mau jadi pendidik anak-anak penyandang disabilitas. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada lowongan di situ yang buka, ya kita kecimpung di situ, masuk di situ, ternyata I enjoy the job. Aku suka pekerjaan itu. Berada di dekat anak-anak yang penyandang disabilitas tuh membuat kita bisa lebih ikhlas. Belajar sabar lagi, lebih tulus kasih sayangnya lebih membuat kita lebih banyak bersyukur aja tentang hidup ini sendiri betul.
Jadi melihat kekurangan yang ada di dalam diri mereka itu bukan sebagai kekurangan lagi, tapi kelebihan yang Allah kasih buat mereka. Luar biasa. Meskipun awalnya hanya karena ya ada lowongan gitu ya, tapi cari uang. Betul. Seiring berjalannya waktu, akhirnya berjalannya waktu tak selamanya uang ya. Betul sekali. Sangat menginspirasi sekali ya Mbak Jana. Nah dari Mbak Isni, apa yang memotivasi menjadi pendidik disabilitas? Kalau saya sih kurang lebih sama dengan Orin. Jadi dulu ketika saya kuliah itu saya lebih banyak tertarik dengan kasus-kasus remaja dan dewasa awal. Kasus-kasus depresi, kecemasan dan lain sebagainya. Nah ketika balik ke Gorontalo ya, pekerjaan yang ada itu ya di situ di pusat layanan autis yang harus berkecimpung dengan anak-anak penyandang disabilitas, atau kita sebut aja anak-anak istimewa ya, anak-anak istimewa. Jadi ya ketika berkecimpung itu ya seperti katanya Ibu Nur Fajrin ini atau Mbak Nur Fajrin. Jadi itu ternyata menyenangkan dan menantang sekali karena setiap anak itu tantangan kita sangat berbeda-beda. Orang tua unik, orang tuanya juga unik-unik. Jadi ya, iya benar. Iya benar sekali. Jadi orang tuanya itu juga berbagai macam kepribadian yang harus kita hadapi. Jadi ya punya tantangan tersendiri sih kita di dalam melakukan pekerjaan ini. Jadi enjoy aja. Enjoy ya. Dan tentunya mendidik anak-anak disabilitas ini pasti ada kerjasama dengan orang tua ya. Nah, sejauh ini bagaimana kerjasama antara pendidik dan orang tua? Apakah ada orang tua yang kemudian sepenuhnya, wah ini didik saja gitu ya, ibu kan lebih berpengalaman gitu, lebih memiliki ilmu mendidik anak-anak disabilitas, atau antara pendidik dan orang tua kemudian saling kerjasama, saling butuhkan? Sebenarnya untuk mendidik anak-anak dengan penyandang disabilitas, kita sebagai tenaga terapis, guru ataupun apa itu harus selaras dengan orang tua yang ada di rumah, karena 24 jam misalnya 20 jamnya ada di rumah, 5 jamnya cuma ada di sekolah. Jadi otomatis home program yang kita kasih ke orang tua itu harus dijalankan supaya perkembangannya juga bagus. Kalau cuman kita yang berusaha kan sama aja bohong. Oleh karena itu orang tua sangat penting partisipasinya untuk keberhasilan perkembangan anak, begitu. Berarti saling. Biasanya kalau sekarang itu ada orang tua yang mau belajar, tapi ada orang tua yang cuek gitu ya. Kan macam-macam orang tua karakter tuh. Ya, karakter. Jadi orang tuanya juga harus diterapi tuh kalau misalnya. Berarti sekalian ya, anaknya diterapi, orang tuanya juga harus diterapi, harus dikasih pemahaman supaya bisa lebih mengerti dan mau bekerja sama. Gitu. Istilahnya simbiosis mutualisme ya, saling. Karena kalau cuma mengharapkan dari kita terapisnya saja itu mungkin cuman berapa persen. Betul sekali. Berapa persen? Nah, maksudnya lebih ke ini. Iya, mungkin 80% di orang tua, 20%-nya di kita. Makanya kenapa orang tua harus diterapi juga ya, karena berapa jam anak-anak dengan pendidik di sekolah? Kalau di sekolah biasanya di SLB kan mereka dari pagi. Dari jam 8 sampai jam 1. Iya, jam 1, jam 2. Kalau kita di pusat layanan autis karena terapinya one on one, jadi dalam seminggu itu satu anak hanya akan mendapat dua kali pertemuan. Jadi satu kali pertemuan itu 2 jam. Jadi selama 1 minggu hanya 4 jam. Otomatis kan waktunya sangat kurang. Sementara kan 22 jam dengan orang tuanya. Dengan orang tua. Iya, karena kalau di pusat layanan autis itu lebih ke banyak dengan anak-anak yang gangguan perkembangan. Kalau di SLB kan lebih banyak anak-anak dengan tunadaksa, retardasi mental, tunanetra, rungu dan bicara, itu seperti itu kalau di SLB. Tapi kalau di pusat layanan autis yang lebih membutuhkan terapi one on one. Jadi satu guru, satu anak. Satu guru, satu anak. Berarti ada banyak ya tenaga pendidik di PELA? Iya. Ada banyak ya? Ada banyak. Hanya 50 lebih anak, 54 anak. Yang lainnya masih dalam waiting list karena keterbatasan SDM yang kita punya. Jadi tidak bisa semua diterima sekaligus. Jadi SDM-nya masih kurang ya, masih terbatas ya. Berarti satu Gorontalo ini yang hanya 50 orang yang di PLA ya? Iya, yang lainnya masih masuk dalam waiting list. Kira-kira berapa orang ya? Pendidiknya? Anak-anak istimewa ini ya? Oh, anak-anaknya? 50 ya? 50 di tadi? Gorontalo. Enggak, itu kan 50 yang di PLA. Oh, yang di PLA ya? Masih ada di waiting list, berarti ada banyak. Di waiting list itu, kalau waiting list saya itu ada sekitar 30-an anak.
70-an anak. Iya, yang di waiting list. Ya? Di PLA itu provinsi Gorontalo kan ya? Yang sudah konsultasi dan asesmen yang menunggu untuk terapi itu ada 30-an anak. 30-an anak. Sementara terlayani itu ada sekitar 54 anak. Yang terlayani 50, yang masih masuk di waiting list itu 30 ya. Yang belum banyak orang tahu ya, jadi mereka belum ke PLA, jadi mereka juga tahu. Kalau di PLA itu gratis, jadi kalaupun orang-orang yang tidak punya biaya untuk terapi bisa datang ke PLA. Ya, silahkan Bapak datang. Jangan belum. Oke, dan pastinya kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi ya, lebih lanjut lagi tentang kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat mengajar penyandang disabilitas. Tapi tentunya setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oke, baik, terima kasih masih stay bersama kita dengan program Bisik. Bincang asik, opini yang menginspirasi. Dan tentunya yang sudah disampaikan oleh Mas Akbar, kita masih bersama 2 narasumber yang luar biasa, cantik-cantik, muda-muda tentunya ya, yang menginspirasi seluruh masyarakat Gorontalo khususnya. Dan ini sangat menginspirasi sekali buat yang belum tahu apa itu difabel, jadi untuk bahasanya, iya, untuk bahasanya paling bagus disebutnya anak-anak istimewa, jadi seperti itu. Anak-anak luar biasa. Nah, saya tertarik dengan Mbak Isni yang kebetulan Mbak Isni ini masih single. Istilahnya masih gadis, masih gadis. Dan ini sudah ibu sudah berpengalaman ya, sudah berkeluarga. Nah, betul sekali. Dan tentunya menjadi seorang pendidik ya, penyandang disabilitas itu kan berhadapan dengan anak-anak berhadapan dengan anak-anak, apalagi anak-anak yang luar biasa istimewa. Sementara Mbak Isni ini masih gadis ya, seperti yang kita berdua sampaikan. Nah, tentunya mendidik anak itu harus sudah memiliki pengalaman mendidik anak di rumah tentunya. Sementara Mbak Isni ini baru memiliki ilmu bagaimana cara mendidik anak-anak penyandang disabilitas. Nah, tentunya ada hal yang ingin diceritakan pada sahabat Bisik ini, tentunya pengalaman yang luar biasa sekali. Mbak Isni, silahkan bisa diceritakan pada sahabat Bisik. Ya, awalnya sih modal nekat aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya niatnya itu kan untuk untuk kemajuan bersama-sama gitu. Jadi di mana ada niat yang baik pasti di situ ada jalan kan. Jadi kalau untuk menghadapi anak-anak itu yang saya siasati itu pertama kali itu ya banyak belajar, banyak membaca, ikut workshop dan lain sebagainya. Kemudian diskusi kan, kalau misalkan untuk profesi saya itu juga ada grup-grup diskusi gitu, jadi ya kita diskusi di sana begitu sih. Nah, ketika berhadapan dengan anak itu kan kita tidak hanya anak saja yang kita hadapi, tetapi yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nur Fajrin itu, bahwa kita juga menghadapi orang tuanya gitu. Jadi di sana kita belajar bersama aja sih, jadi saya terapis, guru, orang tua dan anak-anak itu kita belajar bersama gitu. Jadi itu sih inspirasi yang menginspirasi saya itu ya. Kita mau maju bersama-sama, kita mau anak-anak itu juga yang mungkin memiliki keterbatasan yang dianggap oleh orang-orang sekitarnya itu bisa diterima di masyarakat. Itu aja sih tujuan utamanya. Nah, awal-awal jadi pendidik penyandang disabilitas, kaget nggak? Kan gini, kan belum punya anak gitu ya, terus kemudian mendidik anak-anak, kaget nggak pada awal-awal mendidik itu? Wah, kok seribet ini gitu ya ternyata mendidik anak? Kalau kaget itu sih enggak, karena kan dulu dari S1, S2 itu sebenarnya kita udah belajar dan sudah pernah bertemu dengan anak-anak penyandang disabilitas gitu. Jadi ya kalau kaget-kaget banget sih enggak sih. Maksudnya alhamdulillahnya itu sudah punya ilmunya gitu. Jadi ya tinggal dikembangkan aja sih. Kan ketika kita menghadapi satu anak itu tidak sama dengan anak yang lain. Jadi ada 10 anak
di PLA ada 50 anak di PLA, ada 50 anak yang karakternya yang kita hadapi 50 karakter orang tua juga gitu. Jadi ya beda-beda sih. Saya sih berharapnya Mbak Isti menjawab kaget. Tapi ternyata luar biasa nggak kaget gitu ya. Dia kan udah sekolahnya toh. Iya, kan berbeda ya antara pengalaman dengan ilmu yang didapat gitu. Karena iya, pengalaman itu adalah guru yang terbesar loh ya. Betul. Bagaimana ketika Mbak Isni belum pernah mendidik dan merawat anak di rumah, kemudian ditempatkan di tempat yang memang harus berhadapan dengan anak-anak yang luar biasa, yang sudah luar biasa, kemudian menghadapi karakter yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Kalau awal-awal sih dulu S1 gitu sih kaget juga sih. Asli, langsung bilang kaget kan? Ya? Aku nggak percaya kalau beliau nggak kaget. Enggak, maksudnya awal-awal itu pasti kaget. Tapi kalau misalkan sekarang yang sudah bekerja sih tuh karena sudah punya pengalaman, jadi ya nggak kaget-kaget banget sih gitu. Jadi pengalamannya pada saat kuliah ya? Ya, benar sekali. Meskipun belum menjadi ibu rumah tangga, tapi ya sudah ada pengalaman di mana di saat beliau menimba ilmu. Betul sekali. Tapi Mbak Nur Fajri ini juga sebetulnya pada saat awal itu kan belum punya anak, menikah. Iya, pada saat masuk mengajar atau mendidik penyandang disabilitas, apakah sudah berumah tangga atau masih gadis ya? Iya, masih gadis. Nah, jadi bagaimana perasaan ceritakan kaget atau bagaimana? Kalau Ibu Isni karena basicnya udah belajar tentang mereka, jadi pasti kagetnya nggak kaget-kaget amat. Kalau saya mungkin karena baru, basic saya juga sarjana pendidikan bahasa Inggris. Kemudian bertemu dengan anak-anak dengan penyandang abilitas, jadi saya agak sedikit kaget sih sebenarnya, karena kan tiba-tiba anak mukul gitu kan, tantrum, nangis, ini nih gimana nih caranya nih, karena dia bisa 2 jam tuh nangis terus, udah gitu orang tuanya di luar nunggu, orang tuanya hands up ya, pokoknya kan udah di sekolah ya. Iya, kalau di PLA kan di dalam ruangan itu hanya guru dan anaknya aja, orang tua nunggu di luar, jadi dia dapat anak saya kenapa nangis, dikira nyubit anaknya kan, padahal enggak kan. Jadi awal-awal sih masih kaget, terus seiring berjalannya waktu makin belajar, oh ternyata penanganannya itu seperti ini. Iya, terapinya seperti ini. Iya, terapinya seperti ini. Lebih banyak belajar dan menambah ilmu aja sih untuk kebaikan perkembangan anak-anak. Ya, kalau begini, misalkan kita ada sementara jalan ya, atau di tempat lain bukan di Gorontalo, terus tiba-tiba ketemu anak yang istimewa, tiba-tiba dia nangis, orang tuanya juga bingung, bagaimana cara terapinya supaya dia tenang. Kira-kira ada tips nggak supaya gini? Ada tips khusus nggak? Anak tantrum misalnya. Oh, itu anak tantrum misalnya. Tantrum ya? Ini sebenarnya supaya kan kita bisa nanti kita atau orang lain yang ini kan bisa kalau ketemu kan langsung bisa diterapis atau ditenangkan. Nah, kalau untuk anak tantrum yang ketemu di jalan gitu kan kita juga nggak bisa langsung menghampiri orang tuanya karena karakter orang tuanya itu juga berbeda-beda kan. Nanti kalau misalkan dihampiri orang tuanya, apa sih orang ini sok-sok tahu banget kan anak-anak aku gitu. Jadi ya kalau misalkan ketemu di jalan sih, kalau saya sih kalau untuk di jalan itu bukan urusan saya untuk apa ya, untuk hadir ke orang tuanya gitu. Tetapi ketika mereka sudah ada di terapi atau sudah ada di sekolah, ya itu adalah tugas kita untuk mengingatkan atau mengedukasi orang tua. Tetapi kalau ketemu di jalan kayaknya kalau saya enggak. Kan kalau kalau kayak orang biasa kan, wah anaknya nangis terus, bilang halo Ade ini permen nih, kasih permen atau dibuat lucu-lucu supaya dia tenang. Kalau misalkan orang tuanya nggak boleh makan permen kan jadinya salah. Tidak bisa. Maksudnya jadi kayak gini mungkin ya. Untuk edukasi seluruh orang tua yang saat ini mungkin sementara mendengarkan, mungkin maksudnya kayak gini. Oh iya, untuk orang tua aja. Mungkin ada tips khusus dari Mbak Isni, Mbak Nur ya, bagaimana teknik menangani anak-anak yang tantrum di rumah, karena karakter orang tua itu berbeda-beda. Ketika saya juga kan sudah punya anak ya, ketika anak-anak yang memiliki tantrum kemudian di rumah menangis, marah dan menjadi-jadi, ada karakter orang tua yang kemudian anak itu ketika mereka menangis, orang tuanya juga ikut ribet, ikut marah-marah, ikut mukul gitu, karena orang tua mungkin belum ada edukasi tentang itu. Sementara ada orang tua yang sudah paham bahwa oh ini ternyata anaknya tantrum, oke biarkan saja nangis gitu. Istilahnya ketika anak-anak misalkan minta mainan, kemudian orang tua oke jangan semua hal itu dituruti ya, karena itu nanti
akan menjadi anak-anak ketergantungan, kebiasaan meminta sesuatu. Nah, akhirnya anak-anak tantrum, menangis, melawan. Ada orang tua yang paham bahwa mereka saat sementara marah dibiarkan saja, tapi ada orang tua yang kemudian ikut ribet. Ini bagaimana? Ada pengalaman seorang ibu ini. Tips khusus, teknik khusus untuk sahabat-sahabat bisik kan agar supaya bisa juga mengedukasi ya, kan masih ada sekitar 30-an orang yang tidak terdidik di PLA kan. Jadi bisa untuk penanganan sementara untuk orang tua. Iya, penanganan sementara di rumah itu. Cara menghadapi, silahkan. Atau mulai dari Mbak Isni atau Mbak Nur dulu? Atau Mbak Nur dulu? Atau gini, Mbak Nur nanti dilengkapi sama Mbak Isni. Apakah cara saya itu sudah tepat gini ya, sesuai dengan apa yang saya tahu, saya paham ketika anak-anak kemudian tantrum, menangis sejadi-jadinya, kalau saya biarkan dulu anak itu menangis, dan saya tidak melakukan kontak mata, saya tidak menatap matanya, saya biarkan, ya sudah, nanti pasti dia akan selesai sendiri seperti itu. Apakah itu pengetahuan yang saya lakukan benar gitu ya, atau itu ternyata keliru, ataukah orang tua yang kemudian ketika anak-anak menangis orang tua kemudian memukul, memarahi, apakah yang itu yang benar seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengedukasi orang tua. Dan silakan Mbak Nur dulu, nanti disempurnakan sama Mbak Isni. Jadi saya yang dilakukan itu sudah benar. Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ibu masa dilawan. Ada yang mereka inginkan kan, kalau kita sebagai orang tua menginginkan yang terbaik untuk Betul. anak-anak. Jadi ketika mereka menangis, nggak semua harus kita iyakan. Jadi ketika mereka menangis itu ya kita diamkan saja dulu. Jangan dilihat karena mereka pasti akan reda sendiri. Ketika sudah mulai reda, baru kita tatap matanya. Nah, kamu mau apa? Ini nggak boleh karena ini alasannya kenapa nggak boleh. Jangan langsung Wow. Anaknya jadi makin nangis. Ya? Lembut sekali ya. Yang dia tahu hanya emosi orang tuanya aja. Jadi emosi negatif ketemu emosi negatif jadilah ya buyar ya Kacau, jadi. Ya. Kalau dari Mbak Isni? Ya, jadi itu juga salah satu teknik dalam menghadapi anak ya Mbak ya. Tapi kita juga harus lihat keadaannya anak. Jadi anak menangis itu kenapa? Jadi lihat dulu alasannya apa. Lihat alasannya apa. Nah, boleh kita membiarkan anak seperti itu. Misalkan anak yang suka-suka cari perhatian, yang nangis tapi nggak ada air matanya. Kan itu berarti cari perhatian. Istilahnya kan? Ini luka tak berdarah. Luka tak berdarah. Tapi nggak ada air mata kan? Nah, berarti itu anak yang cari perhatian. Tapi misalkan dia minta sesuatu atau minta makanan, tapi mamanya nggak boleh. Ternyata dia kelaparan. Kan kasihan juga kalau dibiarkan kan. Makanya ketika anak itu sudah berhenti menangis seperti kata Mbak Nur Fajrin itu, ketika dia sudah berhenti menangis, kita juga harus dalam keadaan emosi yang positif. Kemudian bertanyalah kepada anak, kenapa nak kamu menangis? Nah, misalkan kalau ada yang tidak kita sukai atau orang tua tidak sukai itu, katakan, tidak boleh begini karena apa? Tidak boleh memanjat, nanti kamu akan jatuh, kepalamu pecah. Nah, anak-anak itu kan sebenarnya mereka butuh penjelasan yang konkret. Mereka itu tidak bisa dijelaskan, nanti kamu jatuh dibawa ke rumah sakit, titik. Kenapa? Jatuh itu kenapa? Harus dijelaskan secara lebih konkret, lebih jelas, lebih detail gitu. Jadi anak-anak itu mengerti, oh saya nggak bisa melakukan ini karena akibatnya akan seperti ini, begitu. Jadi mereka mengerti kenapa mereka dilarang begitu. Ya, jadi seperti itu ya. Berarti kalau macamnya ya, kalau anak-anak biasa itu kalau nangis itu salah atau tidak, maksudnya jangan nanti dimakan sama om nanti. Itu lain cerita, itu nggak boleh ya sebenarnya ya. Menakut-nakutin. Omnya jahat nanti dimakan ya. Jangan. Iya, apalagi kalau misalkan anak jatuh terus habisnya, awas saya ini meja ini ya, awas meja yang salah ya. Itu berarti anak diajarkan untuk menyalahkan orang lain. Iya benar. Berarti saya sudah bisa. Masya Allah ibu ini ya. Kalau saya pendapat saya begini. Mbak-mbak ini luar biasa ya, maksudnya dengan anak-anak istimewa itu sangat lembut ya, maksudnya untuk apalagi nanti kalau ini ya udah ada anak betul. Iya, itu memang sangat bagus sekali ya. Memang ilmu mendidik anak seperti itu
harusnya semua orang tua tahu ya, harusnya semua orang tua tahu dan mempraktekkan hal itu, bahwa mendidik anak itu harus dengan lembut dan juga dengan ilmu ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau pendapat saya itu, saya selalu mengatakan kepada setiap orang tua adalah tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada itu orang tua yang mau belajar. Seperti itu. Ini menginspirasi. Jadi kalau udah ada anak ya. Siapa jadi, Bapak? Iya, nanti kalau udah nikah ada anak, nah cara mendidiknya seperti itu. Ya, atau nanti istrinya harus dibelajarkan dulu sama ini ya, psikolog yang di PLA supaya nanti dikasih alamatnya sama Mas Akbar ya, nanti supaya calon istrinya datang ke sana belajar ya. Atau nanti belajar sama saya. Oke, dan tentunya pada saat mendidik anak-anak penyandang disabilitas tentu memiliki apa ya? Atau kendala. Nah, selama mendidik anak-anak penyandang disabilitas, apa kendala yang paling gitu ya, sampai ya Allah, kok gini-gini amat gitu. Silakan bisa diceritakan Mbak Isni atau Mbak Nur Fajrin yang mau duluan bercerita ke sahabat Bisik. Kalau saya sendiri sih bukan kendala sih, tapi tantangan aja sih, tantangan. Jadi tantangannya itu ketika ada anak yang datang itu kan kita harus benar-benar observasi dan melihat karakter dan untuk menentukan apa sih kebutuhan anak ini. Itu sih tantangannya. Nah, tantangan selanjutnya itu adalah mengedukasi orang tua. Mengedukasi orang tua itu kan ada orang tua yang bisa menerima, ada orang tua yang kurang bisa menerima, atau orang tua yang masih menolak anaknya. Misalkan kita katakan anaknya ini anak dengan autism atau anak yang ADHD dan lain sebagainya. Kan kasihan juga orang tua yang punya judge anak penyandang disabilitas itu juga mereka punya beban tersendiri kan. Jadi tantangannya itu di mengedukasi orang tua itu agar bisa acceptance, agar bisa menerima keadaan anaknya. Nah, ketika orang tua bisa menerima keadaan anaknya itu, saya terapis dan orang tua itu akan bisa lebih mencari potensi apa yang bisa dikembangkan anak ini gitu. Itu sih. Berarti selama ini ada orang tua yang kemudian istilahnya belum bisa menerima bahwa anaknya penyandang disabilitas, seperti itu ya? Ada orang tua yang seperti ada yang seperti itu. Karena itu berat sekali kan menerima. Tidak semua orang tua bisa menerimanya. Berarti tugasnya orang tuanya yang harus iya, makanya betul sekali disampaikan tadi di awal-awal di segmen pertama kan, bahwa bukan hanya anak-anak yang diterapi, tetapi juga orang tua dan juga masyarakat. Iya, betul sekali. Dan mana yang lebih berat? Pandangan masyarakat. Nerapi orang tua atau anak-anaknya? Karena pasti kan disampaikan Mbak Isni tadi, orang tuanya pasti ada yang sangat terpukul ya dengan keadaan anak seperti itu. Kalau terapinya antara orang tua dan anak, dua-duanya itu punya tantangan tersendiri sih. Jadi kalau untuk orang tua itu lebih membuat orang tua acceptance, menerima itu memang agak sulit. Tapi ya pelan-pelan sih untuk mengedukasi orang tua, karena kalau misalkan orang tua nggak bisa menerima, kasihan anaknya. Kan mereka seperti kata Bu Nur Fajrin tadi kan, kalau dengan kita itu hanya beberapa jam, selebihnya itu mereka dengan orang tua. Iya, apalagi orang tua yang kemudian sulit menerima bahwa kondisi anak seperti ini ya. Iya, selain orang tua juga kan kadang itu orang tua menerima judge dari masyarakat. Betul. Gitu. Nah, makanya alhamdulillahnya kita diundang di sini ya. Jadi sekalian kita edukasi masyarakat juga, bukan saya mengajari masyarakat, tapi kita sama-sama belajar di sini ya, sharing, sama-sama belajar gitu. Anak-anak istimewa ini. Tapi saya sangat setuju kenapa disebut anak-anak istimewa, karena mereka juga bisa kemampuan yang tidak dipunyai orang-orang normal, mereka punya. Iya, makanya itu yang saya sampaikan tadi ya di segmen pertama ya, bahwa ada hal-hal yang dimiliki oleh anak-anak penyandang disabilitas itu tidak dimiliki oleh anak-anak normal, anak-anak sebaya itu. Nah, kalau dari Mbak Nur, ada pengalaman kendala. Pengalaman. Aku mau dengar dulu kendala. Itu masuk nggak? Kalau anak yang indigo itu masuk nggak? Beda lagi ya? Iya, beda lagi Pak. Beda lagi ya? Beda lagi. Itu bukan autis ya? Iya. Kita ke Mbak Nur. Kalau saya sih seperti kata Ibu Isni, ya kendalanya itu menjadi tantangan buat kita sendiri ya. Ketika anak di kelas, kalau saya kan
di PLA itu kan ada yang kelas intervensi yang one on one, sedangkan saya di kelas transisi. Ketika anak sudah mulai mampu duduk diam, anak sudah ada kontak mata, itu sudah bisa masuk di kelas saya. Jadi dalam satu kelas itu bukan hanya ada satu anak saja, tapi ada sampai 4 orang anak. Jadi kendalanya itu ketika satu orang anak nangis, sementara saya cuma sendiri karena keterbatasan SDM. Ketika satu orang nangis, anak yang lainnya lagi fokus belajar, saya tuh harus gimana ya caranya biar semua ini bisa fokus dan jadi nggak kacau kelasnya gitu. Itu sih yang jadi tantangannya. Terus juga ketika kita sudah memberikan home program kepada orang tua, bagaimana orang tua supaya bisa mau sama-sama bekerja sama. Sebenarnya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada orang tua sih, karena mereka juga kan harus cari uang kerja, jadi nggak punya waktu. Ada yang nggak punya waktu, ada yang cuman kasih sama neneknya, ada yang cuman sama pengasuhnya. Jadi emang nggak bisa sepenuhnya nyalain orang tua sih. Cuman bagaimana mau supaya orang tua tuh ayo deh sama-sama kita ini kan demi perkembangan anak-anak. Itu sih yang jadi tantangannya meyakinkan orang tua ya bahwa ayo kita sama-sama mendidik anak-anak gitu ya. Apalagi orang tua yang dengan alasan sibuk pekerjaan di kantor, jadi memang itu yang luar biasa. Tapi kalau untuk masalah di kelas tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi, Ibu Nur sendiri di kelas, kemudian siswa ataupun anak yang penyandang disabilitas ada 4 ya. Tenang saja, nanti panggil saya juga boleh. Sudah serius ya, ternyata saya ini boleh nih, karena dia sudah ada dasar ini ya, jadi seorang ibu toh. Jadi kalau untuk anak-anak, ya kan, sudah bisa ya ini. Sebenarnya ini untuk jadi tenaga pendidik anak-anak istimewa ini level next level ini. Iya betul, karena butuh ini sebenarnya menjadi pendidik itu bukan hanya tentang ilmu saja ya, tetapi pakai hati ya, butuh ketulusan, butuh keikhlasan, itu yang lebih utama. Apalagi kesabaran itu memang harus di garda terdepan ya. Bagaimana? Jadi ketika kita di rumah nih banyak emosi negatif, piring belum selesai dicuci, udah gitu uang udah menipis kan, otomatis kan jadi suka marah gitu kan, emosi negatif yang ada di rumah ketika kita mau ke kantor tuh, ke PLA tuh harus ditinggalkan di rumah. Jadi yang kita bawa cuman emosi positif aja. Ketika berhadapan dengan mereka hanya emosi positif saja yang kita salurkan ke mereka supaya perkembangannya, karena mereka itu peka terhadap apa yang kita rasakan, feelingnya tuh kuat. Jadi ketika kita lagi marah-marah atau lagi bad mood, mereka bisa pasti merasakan. Anak-anak tuh hasilnya tuh nggak bagus. Mereka kayak tahu gitu, ibu ini kayaknya lagi ada masalah deh. Jadi dia juga nggak mau belajar, dia nangis nggak jelas. Istilahnya gitu. Kontak batin itu kuat ya, kuat terhadap pengajarnya. Untuk apa ya? Kira-kira ada nggak kesamaan antara sedikit saja atau lebih banyak kesamaan antara anak-anak istimewa ini dengan anak-anak yang normal biasa? Ada nggak kesamaan yang sedikit? Kalau kesamaannya mereka makan tidur. Sama-sama manusia biasa. Manusia biasa. Jiwa apa yang meronta-ronta? Tapi kalau ngomong makan, mereka itu ada makanan khusus atau enggak? Tergantung gangguan perkembangannya apa sih? Perkembangannya. Contohnya kalau anak-anak dengan autism itu biasanya ada diet khusus sih, tetapi dietnya itu setiap anak berbeda-beda gitu. Yang tadi di segmen pertama saya sempat ceritain tetangga yang saya lihat itu ternyata juga makanannya khusus loh. Oh khusus, makanannya khusus. Itu saya pengen langsung dengar. Kenapa harus makanannya khusus? Harus khusus gitu. Berasnya harus yang khusus, minyak gorengnya harus khusus. Mie gorengnya? Kemudian khusus. Kemudian semuanya serba khusus gitu. Jadi ketika mencari bahan makanan itu ternyata tidak ada, mereka seperti kelabakan itu. Seperti kelabakan, wah cari di mana lagi? Apa tidak boleh ya makanannya sama? Itu sebenarnya mempengaruhi apa sih? Tergantung pencernaannya ya Ibu Isni. Sebenarnya itu kan mereka harus melalui tes lab dulu. Jadi pencernaannya gangguannya di mana? Misalnya mereka alerginya di apa? Misalnya kebanyakan sih alergi gluten dan kasein, yang tepung-tepungan, susu itu nggak boleh. Jadi free gluten dan kasein, kebanyakan sih seperti itu. Ada yang misalnya anak dia nggak boleh makan buah pepaya, harus gantinya cari buah apa misalnya seperti itu.
Jadi tergantung apa alergi si anak itu, makanya orang tua harus pintar dan kreatif mencari makanan yang untuk memenuhi nutrisi anak itu. Berarti intinya lebih sensitif ya, seperti itu ya? Untuk mengetesnya di mana? Di PLA atau di? Ngetesnya itu di dokter. Ada dokter khusus, spesialis tumbuh kembang anak. Oh, dokter spesialis tumbuh kembang anak. Kalau untuk tes alerginya sendiri kalau di Gorontalo belum ada. Jadi bisa langsung di Makassar itu nanti ada tes beraknya. Jadi itu sampel beraknya itu dikirim. Kotorannya ya? Iya, dikirim nanti dikasih tahu apa alerginya. Memang harus seperti itu ya? Harus, karena biasanya itu mempengaruhi perilaku mereka. Jadi ketika mereka misalkan minum susu atau makan biskuit sedikit itu, mereka itu jadinya nggak bisa diem gitu. Jadi itu mempengaruhi perilakunya mereka gitu. Kenapa diet itu dibutuhkan untuk anak-anak dengan gangguan autism atau anak-anak yang hiperaktif begitu. Berarti memang harus proporsional antara gizi dengan ya. Harus khusus ya, karena memang mempengaruhi perilaku. Bahkan sampai saya dengar tuh tempat untuk memasaknya juga khusus. Luar biasa ya. Harus dari tanah liat. Iya, seperti itu. Buat kuenya juga harus dari bahan yang hanya berapa bahan saja gitu, nggak boleh berlebihan. Dan memang luar biasa ya. Iya, benar-benar Wonder Woman ya. Makanya tiap-tiap anak itu sebenarnya berbeda. Jadi tetap harus diobservasi sih untuk makanannya. Sama seperti kata Mbak Nur Fajrin kan, misalkan anak A itu dia tidak bisa makan buah alpukat. Anak B dia bisa makan buah alpukat tetapi nggak bisa makan pepaya gitu. Jadi tetap harus ada observasi. Nah makanya tetap harus dites untuk alerginya itu apa. Jadi nggak asal kita ngasal untuk diet gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk diet itu, kalau untuk yang tepung-tepungan dengan susu itu biasanya wajib sih, nggak boleh. Pokoknya yang mengandung gula gitu. Jadi istilahnya diet ya? Istilahnya diet ya? Iya, diet. Wah, luar biasa. Setelah itu saya juga mau diet. Kalau saya sih biasanya kalau misalkan orang tua yang kurang mampu, kan itu kalau untuk tes alergi kan mahal kan. Biasanya itu observasi makanan aja sih. Jadi misalkan anak-anak itu saya sarankan biasanya makan makanan organik aja. Jadi makan makanan yang biasa aja, kayak zaman dulu gitu, kayak umbi-umbian, singkong, makan nasi, jagung, dan harus yang benar-benar organik, yang tidak banyak pestisida dan lain sebagainya. Kan kalau misalkan kayak biskuit dan lain sebagainya itu kan, atau snack-snack itu kan sudah banyak pengawetnya kan, bahan kimianya. Gitu. Dan memang makanan-makanan khusus itu kan harganya luar biasa ya, di atas ya. Makanan-makanan khusus penyandang, makanan-makanan khusus penyandang disabilitas itu mahal loh. Makanya disampaikan oleh Mbak Isni tadi, untuk orang-orang tua yang kurang mampu gitu ya, disarankan untuk makan makanan yang organik ya. Dan mohon maaf Mbak Isni dan juga Ibu Nur, apakah penyandang disabilitas ini kemudian ada harapan untuk sembuh dan normal gitu, atau memang ya pernah ada ini nggak yang ada sampel? Kalau penyandang disabilitas itu seperti kita kembali ya, yang awal itu kan ada banyak kan, kayak orang yang tunadaksa nggak mungkin kan kakinya kembali kan gitu. Maksudnya gitu kan. Kalau kita berbicara penyandang disabilitas secara luas umum gitu. Kalau untuk penyandang disabilitas mental itu biasanya mereka itu kalau sembuh secara total itu kita tidak bisa menjamin. Tapi mereka harus lebih, yang bisa kita jamin itu adalah mereka lebih adaptif. Mereka bisa bersosialisasi dan bisa berdaya guna di masyarakat. Iya, gitu karena seperti tetangga itu kan yang saya ceritakan tadi, memang sosialnya itu kurang ya. Mungkin kalau toh sembuh seperti yang sampaikan oleh Bu Isni, mungkin tidak sembuh total gitu ya, mungkin lebih ke beradaptasinya sudah mulai bagus gitu ya, sudah mulai membaik. Mungkin seperti itu ya. Iya. Lebih. Berarti seperti itu yang Mbak Cara. Ini saya juga ada pertanyaan nih nanti terkait program-program pemerintah apa yang mendukung disabilitas. Akan tetapi nanti di segmen berikut setelah kita kembali. Oke.
Masih bersama kami di program Bisik tentunya, dan masih bersama Zahra dan juga Akbar. Dan juga dua narasumber yang luar biasa, keren ya, yang menginspirasi. Masih muda tentunya. Orang tua dan juga masyarakat luas ya, terkait anak-anak istimewa ini ya. Dan kita sekarang masuk di segmen terakhir ya. Betul sekali. Tentunya pertanyaan masih inti. Ada beberapa pertanyaan. Tinggal 2. Masih banyak sebenarnya ya, tapi waktu yang tidak mengizinkan untuk kita ngobrol-ngobrol lebih banyak. Next time kita cari ya. Waktu ya. Oke, silakan Mas Akbar. Pertanyaan pamungkas. Adakah program pemerintah saat ini yang mendukung anak-anak istimewa atau mendukung fasilitas dari PLA itu sendiri? Kalau program pemerintah itu sudah banyak ya, yang mendukung kaum difabel. Di Gorontalo atau di kota-kota besar? Seperti di Jakarta, Surabaya, mereka sudah lebih sadar atau aware tentang adanya keberadaan kaum difabel. Tetapi kalau di daerah-daerah itu masih sangat minim. Gorontalo? Iya, fasilitasnya itu minim. Contohnya untuk di pusat perbelanjaan, di pasar, yang ramah difabel itu masih sangat minim. Jadi nggak bisa dibandingkan ya. Kita mengharapkan supaya pemerintah bisa mungkin lebih sadar. Supaya untuk fasilitas mereka. Karena banyak kalau di Gorontalo ini banyak penyandang disabilitas. Contohnya saja kan masih ada 30 waiting list yang tidak mampu tertampung di PLA. Banyak loh 30 itu. Berarti itu harus menambah fasilitas gedung lagi dengan SDM atau atau cuma SDM saja? Iya, tambahan gedung. Di Gorontalo fasilitas itu kan kalau difabel kan banyak. Fasilitas seperti di halte misalnya tempat duduk untuk kaum difabel di Gorontalo tuh belum ada sama sekali kalau yang saya lihat. Begitu juga untuk toilet. Di sini kan belum ada. Kalau di kota-kota besar itu di pusat perbelanjaan di mal-mal itu udah ada ya? Iya, udah ramah difabel banget. Sementara kalau kita bandingkan di daerah itu belum ada. Mungkin karena mungkin anggaran yang kurang atau pemerintah belum sedikit terketuk tentang adanya kaum difabel atau lebih fokus misalnya untuk perkembangan anak-anak di sekolah aja gitu. Fasilitas masih minim, kemudian sumber daya manusianya juga masih minim. Kebanyakan orang-orang yang lulusan ahli luar biasa itu pendidikan luar biasa di Gorontalo cuman yang sudah senior saja untuk membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang baru dan tenaga-tenaga baru yang memang ahli di bidang pendidikan luar biasa ataupun terapis wicara misalnya okupasi terapis itu belum ada di Gorontalo. Jadi harapan kita semoga pemerintah bisa lah membuka lapangan pekerjaan untuk yang muda-muda karena kan kita nggak tahu nih yang sudah senior kan sudah mau pensiun. Harus ada regenerasi. Iya, dan memang yang muda-muda itu kemudian nanti semangatnya luar biasa ya mendidik anak-anak. Nah, itu di bawah ini ya dinas apa ya? Dikbudpora berarti? Dinaungi dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan ya dengan bisa nanti kita program Bisik ini ya bisa didengar oleh seluruh masyarakat betul sekali, dan pemerintah tentunya khususnya. Kalau dari Mbak, kalau program sih yang sudah dilaksanakan pemerintah sejauh ini kita punya PLA ya, Pusat Layanan Autis dengan tahun berapa kira-kira di ini? Tahun 2014 ya, 2014 masih muda tapi kayaknya belum terlalu populer ya. Belum banyak yang tahu, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang tahu, sudah mulai banyak pun itu ada 30, apalagi banyak yang tahu. Mungkin waiting listnya 100. Insya Allah itu adalah salah satu program khusus pemerintah untuk mendukung penyandang disabilitas. Kemudian ada SLB juga, dan saya sangat berharap untuk sekolah inklusi itu juga bisa bisa dimaksimalkan di pemerintah karena sejauh ini untuk sekolah-sekolah inklusi itu kami masih untuk kami yang ada di PLA itu untuk merujuk anak, saya sebagai psikolog untuk merujuk anak yang akan bersekolah itu kadang itu agak bingung. Apalagi kalau misalkan anak yang memang rujukannya itu harus ke sekolah inklusi bukan SLB gitu sih. Seperti itu ya. Oh ini lagi Mbak, satu lagi titip apa dulu? Itu pengaruh sampai ya mohon maaf ya menjadi anak-anak istimewa itu apakah ada faktor keturunan kah atau
pada saat hamil itu seperti apa? Kira-kira bagaimana? Kalau untuk faktornya itu multifaktor, jadi dia tidak ada faktor satu saja, bisa jadi genetik, bisa jadi malnutrisi, penyakit kronis ketika ibu sedang hamil, atau ibu pernah jatuh, atau ibu atau ibu stres dan lain sebagainya. Iya, bisa jadi multifaktor sih kalau untuk penyebabnya. Gitu. Waduh. Itulah sebabnya Bapak kalau misalnya sudah punya istri, nah ini juga edukasi ya. Kan membahagiakan ibu hamil itu harus bahagia. Membahagiakan istri itu juga iya, benar sekali. Betul sekali. Sangat mempengaruhi janin yang ada dalam kandungannya. Oleh karena itu ibu-ibu hamil yang ada di luar sana mohon untuk tetap bahagia. Dan bapak-bapaknya buatlah istri-istrinya bahagia. Karena itu mempengaruhi janin yang nantinya keturunannya. Iya, betul sekali. Makanya jangan dibuat sedih ya. Iya, sayang sekali. Ada pertanyaan terakhir? Harapan? Harapan tadi udah masuk ya? Ada harapan apa lagi? Harapan yang lebih khusus lagi. Untuk pemerintah, untuk orang tua, untuk masyarakat. Untuk masyarakat supaya lebih apa? Untuk pemerintah semoga fasilitasnya juga semakin baik untuk ramah difabel. SDM tenaga-tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah maupun di pusat terapi itu semoga makin bertambah banyak dan lebih expert, karena kan kebanyakan lulusan-lulusannya tidak sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian dibuka untuk workshop untuk kepada orang tua. Kemudian untuk masyarakat sih saya harapkan supaya jangan jadikan kaum difabel sebagai lelucon. Betul. Iya. Semua manusia itu sama. Kita setara di mata Tuhan, yang membedakan mungkin hanya fisik atau gangguan perkembangan yang ada dalam diri kita. Luar biasa. Menginspirasi. Iya, jadi ya terima apa adanya aja. Iya, gitu aja sih. Silahkan Mbak Isni, mungkin Mbak Isni menambahkan saja untuk orang tua bagi penyandang disabilitas. Kalau saya sih ingin menambahkan, yuk sama-sama kita kerjasama. Pemerintah, dokter, psikolog, terapis, guru, orang tua itu mari kita kerjasama untuk bisa bisa mengembangkan anak-anak penyandang disabilitas begitu, mengembangkan potensi-potensi mereka yang mungkin masih terpendam, yang belum terlihat itu bisa dikembangkan lagi gitu. Oke, jadi luar biasa, menginspirasi. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin ada seperti biasanya, ada sesuatu yang akan disampaikan. Mau pantun, mau puisi. Kalau saya sangat setuju sekali ya. Kalau saya percaya bahwa setiap orang itu dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan itu dengan kekuatan yang sama. Jadi kita sama, setara di mata Tuhan, seperti itu. Luar biasa. Kalau dari Zahra, apapun kondisi anak-anak kita, sayangi mereka dengan setulus ya, dengan kasih sayang yang luar biasa, karena anak-anak itu adalah investasi terbesar bagi kedua orang tua. Sudah disiapkan ini. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Malu pada anak. Ya, ada pesan terakhir ya. Pesan terakhir. Ya, pemirsa Kindali. Oh ya, kita sapa dulu untuk pemirsa Kindali TV yang di Garut ya. Ada Pak ini di sana, Pak Iskandar Sungai. Apa kabar Pak Is? Oke, Pak Iskandar Sungai. Kita salam buat pemirsa yang ada di Garut ya. Oke, Zahra, kita sudah sampai di penghujung. Kita closing. Closing. Terima kasih ya. Statement sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih buat pemirsa yang telah menonton dan yang di Garut juga. Kita sudahi ya dialog ini. Kita akan jumpa lagi di program Bisik selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik dan narasumber lagi yang lebih menginspirasi masyarakat Gorontalo khususnya. Terima kasih untuk sahabat Bisik semuanya dan kru yang bertugas. Akhirnya saya Zahra, saya Akbar, dan Kak Dea Polyama, dan juga Pepin Plan. Terima kasih, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.